Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumiati, nomor NPM 213120001. Saya dari kelas akuntansi perkantoran Politeknik Fiksi Ganesha Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen investasi dan portofolio di pasar modal untuk memenuhi tugas UTS saya pada mata kuliah pasar modal dan moneter. Sebelum melanjutkan ke pemaparan yang lebih lanjut, kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen investasi. Yang pertama, pengertian investasi. Investasi adalah penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dalam berinvestasi, berlaku hukum bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan, semakin tinggi pula resiko yang harus ditanggung investor. Oleh karena itu, kesalahan berinvestasi akan menyebabkan investor dapat mengalami kerugian bahwa kehilangan semua modalnya. 2. Alasan berinvestasi. Alasan melakukan investasi adalah A. Produktivitas seseorang yang terus mengalami penurunan. B. Tidak menentunya lingkungan perekonomian sehingga memungkinkan suatu saat penghasilan akan jauh lebih kecil dari pengeluaran. C. Kebutuhan-kebutuhan yang cenderung meningkat. Dalam ilmu ekonomi, investasi dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Pembelian jenis-jenis barang modal. B. Pengeluaran untuk dapat membangun tempat tinggal, pabrik dan bangunan, kantor, dan bangunan penunjang lainnya. C. Peningkatan dalam sebuah persediaan barang-barang yang masih belum terjual. Apabila ketiga kategori tersebut dijumlahkan, maka diperoleh investasi bruto. Adapun yang tergolong sebagai investasi menurut Sukirno 2000 yaitu meliputi pengeluaran atau pembelanjaan seperti A. Pembelian berbagai jenis barang. B. Pembelanjaan untuk membangun rumah, tempat tinggal, kantor, dan lainnya. C. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. 3. Tujuan dan alasan seseorang berinvestasi. Pada dasarnya, tujuan orang melakukan investasi adalah untuk menghasilkan sejumlah uang. Tujuan berinvestasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Contohnya, Saudara Chandra mulai menabung 3 juta per tahun pada usia 25 tahun. Chandra pensiun 40 tahun, kemudian pada 65 tahun, besarnya nilai mendatang investasi Saudara Chandra adalah pada tingkat bunga 8% per tahun, nilai mendatang yaitu Rp777.180.000. Pada tingkat bunga 12% per tahun, nilai mendatangnya yaitu Rp2.301.270.000. Pada tingkat bunga 20% per tahun, nilai mendatangnya yaitu Rp21.031.700.000. Secara lebih khusus, ada beberapa alasan seseorang melakukan investasi, antara lain sebagai berikut, seperti mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa depan, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak. B. Jenis, bentuk, tipe, dan model investasi. Yang pertama, jenis pembagian investasi. Menurut Deliarnov 1995, investasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu induced investment atau investasi terpengaruh dan autonomous investment atau investasi otonom. Yang kedua, bentuk-bentuk kegiatan investasi. Menurut Senduk 2004, produk-produk investasi yang tersedia di pasaran yaitu sebagai berikut: tabungan di bank, deposito di bank, saham, reksadana, mata uang asing, properti, barang-barang koleksi, emas, serta obligasi. Adapun keunggulan dan kekurangan setiap investasi yaitu sebagai berikut. A. Produk perbankan. Yang pertama ada tabungan, digunakan untuk menyimpan dana nasabah. Tabungan memiliki beberapa kemudahan, seperti likuiditas yang tinggi, kemudahan bertransaksi. Namun, tabungan juga memiliki kekurangan, seperti suku bunga yang diberikan sangat rendah. Bunga kena pajak 0% untuk di atas 7,5 juta. Yang kedua, rekening koran. Kemudahan rekening koran antara lain: A. Likuiditas yang tinggi, dapat diambil kapan saja.
B. Kemudahan bertransaksi, pembayaran kepada pihak lain tanpa menggunakan uang tunai. Kekurangannya antara lain, tidak ada bunga, hanya terdapat jasa giro yang sangat rendah. Bunga kena pajak 20%. 3. Deposito berjangka, dipergunakan untuk menabung atau menyimpan uang dalam jangka waktu tertentu. Kemudahan yang dimilikinya antara lain suku bunga yang lebih tinggi, likuiditas tinggi, dapat diambil kapan saja meskipun ada jangka waktu tertentu. Kekurangannya antara lain terkena penalti apabila diambil sebelum jatuh tempo. Bunga kena pajak 20% di atas 7,5 juta. Kesimpulannya adalah disebabkan sifat dan bunga yang diberikan dari suatu produk perbankan berada di bawah rate inflasi, produk perbankan tidak sesuai untuk digunakan sebagai alat investasi. Kelebihannya adalah akses yang cepat atau likuiditas yang tinggi, kemudahan bertransaksi, dan jaminan pemerintah. 3. Tipe investasi. Menurut Usman Samiaji 1998 dalam bukunya Pengenalan Investasi, tipe investasi terdiri atas 4 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ACE Rupiah Equity Fund, yang kedua ACE Rupiah Managed Fund, yang ketiga ACE Rupiah Stable Fund, dan yang terakhir ACE USB Stable Fund. 4. Model investasi. Ada beberapa model investasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, investasi di negara berkembang. Risiko investasi di negara berkembang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju pada masa mendatang. Hal itu didukung dari pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Direktur Utama PT Skorleders Investment Management Indonesia, Michael Tojadi, menyatakan, apabila dilihat dari sejarahnya, risk level equity negara maju memang lebih kecil dibandingkan dengan negara berkembang. Namun, risiko investasi ini akan lebih tinggi di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Hal itu sebagai akibat adanya 4. Model investasi. Ada beberapa model investasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, investasi di negara berkembang. Risiko investasi di negara berkembang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju pada masa mendatang. Hal itu didukung dari pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Direktur Utama PT Skorleders Investment Management Indonesia, Michael Tojadi, menyatakan, apabila dilihat dari sejarahnya, risk level equity negara maju memang lebih kecil dibandingkan dengan negara berkembang. Namun, risiko investasi ini akan lebih tinggi di negara maju dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini sebagai akibat adanya penggeseran risk level dari investasi di negara berkembang. Beberapa faktor yang mendorong pergeseran risiko investasi tersebut. Pertama, bagusnya rasio untung di negara berkembang karena lebih kecil dibandingkan dengan negara maju. Kedua, pertumbuhan pendapatan lebih tinggi di negara berkembang dibandingkan dengan negara maju. Demikian pula rendahnya pertumbuhan ekonomi di negara maju sehingga pertumbuhan negara berkembang akan lebih tinggi. Selain itu, rating dari banyak negara maju telah diturunkan. Negara berkembang pun cenderung memiliki tingkat konsumsi domestik lebih besar sehingga dapat menutupi ekspor lebih kecil. Terakhir adalah transaksi antar emerging market yang diperkirakan jauh lebih tinggi. Beberapa masalah dalam berinvestasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keterbatasan modal. Yang kedua, minimnya pengetahuan dan administrasi yang rumit. B. Investasi penanaman modal. Pasal 1 ayat 1 UU nomor 25 tahun 2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, investasi langsung, dan yang kedua, investasi tidak langsung. Perbedaan antara investasi langsung dan investasi tidak langsung adalah sebagai berikut. A. Pada investasi tidak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseorangan sehari-hari. B. Pada investasi tidak langsung, resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham. C. Kerugian pada investasi tidak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional.
C. Joint venture. Joint venture adalah suatu bentuk yang telah berkembang pesat. Perusahaan ini adalah suatu upaya dari suatu kegiatan komersial oleh dua atau lebih pihak melalui suatu lembaga atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan bersama. D. Penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Bentuk perusahaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri antara lain sebagai berikut. Bab 4 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menjelaskan mengenai bentuk badan usaha dan kedudukan penanaman modal. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseorangan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Hal ini terdapat ketentuan yang berbeda dengan penanaman modal dalam negeri yang menyatakan bahwa penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan. C. Teori pendukung investasi. Yang pertama, teori Keynes. A. Memahami teori Keynes. Teori Keynes yang dipaparkan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya General Theory, Paul Heinz Koester 1988 merupakan penolakan total terhadap teori-teori klasik yang telah berkembang sebelum Keynes. Teori ini berpendapat semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya. Demikian pula sebaliknya. B. Substansi teori investasi Keynes. Investasi pada prinsipnya merupakan segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan atau menambah nilai potensi sumber daya yang lebih tinggi. Investasi identik dengan tabungan, sehingga investasi dalam literatur ekonomi hampir sama dengan tabungan. Hal ini disebabkan kegiatan investasi pada dasarnya adalah kegiatan menabung, atau investasi merupakan akumulasi dari kegiatan menabung. Ada beberapa bentuk investasi. Yang pertama, investasi dalam bentuk barang, modal, dan bangunan. Investasi dalam bentuk ini merupakan pengeluaran untuk membeli pabrik, mesin, peralatan produksi, dan bangunan gedung baru. Yang kedua, investasi persediaan selain barang jadi. Investasi dalam bentuk persediaan dapat pula dilakukan dalam bentuk persediaan bahan baku dan barang setengah jadi atau sedang dalam proses penyelesaian. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi. Sebagai sebuah keputusan yang rasional, investasi sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dan biaya investasi tingkat pengembalian yang diharapkan. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh kondisi internal ataupun eksternal perusahaan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.